Biasanya, sebuah laptop gaming di range harga 10-15 jutaan harus mengorbankan antara performa atau display lain dengan satu ini. Ini adalah Advan Pixel War yang menawarkan performa dan juga display yang ciamik. Nah, seperti apa pembahasan laptop yang satu ini? Langsung aja kita masuk ke videonya. Halo sahabat internet, assalamualaikum. Kembali lagi di Isokutek dan kali ini kita akan bahas laptop dari Advan yang satu ini, Advan Pixel War. Ya, kita emang sedikit terlambat di sini tapi ya udahlah. Yang penting kita share nih apa yang kita rasakan setelah menggunakan Advan Pixel War ini. Nah, seperti biasa kita akan mulai dulu dari bagian luarnya. Pertama, kita akan bahas mengenai desain dan juga material laptop ini. Dari segi desain, laptop ini sebenarnya mengalami perubahan nih dari pertama kali rilis. Dulu, Advan Pixel War itu di belakang bagian layarnya cuman ada tulisan Advan gitu aja. Nah, sekarang di Advan Pixel War yang terbaru ini, desainnya agak sedikit dirubah. Di situ terlihat logo Advan Pixel War yang berwarna orange dengan dibarengi garis-garis berwarna putih. Yang ini menambah kesan gamingnya. Kalau dulu melihat Advan Pixel War ini nggak ada gaming-gaming sekali, tapi seri yang terbaru kesan gamingnya udah muncul nih. Nah, begitu juga di bagian bawah keyboardnya juga ada garis-garis berwarna orange dan juga putih. Untuk materialnya sendiri, laptop ini menggunakan material polikarbonat untuk bagian bodi, sedangkan di bagian cover layarnya itu dia menggunakan material metal. Selanjutnya, dibandingkan dengan laptop gaming yang setara atau selevel dengan Advan Pixel War ini laptop menawarkan desain yang lebih tipis. Tebalnya aja cuma 1,9 cm, nggak sampai 2 cm, dan beratnya ada di angka 2,1 kg. Jadi selain tipis, ini laptop juga lumayan ringan untuk sebuah laptop gaming. Nah, di bagian sisi kanan maupun kiri itu ada sebuah exhaust dan di belakangnya juga ada exhaust. Jadi ada 4 buah exhaust di sini. Belakang ada 2, kiri 1, kanan 1. Untuk fan-nya ada 2 buah fan di dalamnya. Nah, menurut saya dari segi desain dan juga material yang dibawa Advan Pixel War ini ya bisa lah bersaing dengan beberapa laptop gaming lainnya yang udah punya nama. Kemudian kita beralih ke I/O port. Nah, di bagian I/O port ini lumayan lengkap ini laptop. Jadi di bagian kanan itu ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type E, dan di sebelah kiri itu ada audio jack 3,5 mm dan SD card reader, dan untuk port lainnya ada di bagian belakang. Nah, di sini ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type C yang support DisplayPort dua-duanya, ada 1 kali HDMI, ada 1 kali RJ45 dan 1 kali DC in. Konektivitas dari laptop ini dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Kemudian kita beralih ke bagian keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya sendiri ini pakai Chiclet keyboard yang dimana sudah dilengkapi juga dengan backlit RGB yang di sini nggak bisa disetting seperti kebanyakan laptop gaming lainnya. Untuk RGB-nya yang kalian bisa pilih warna bermacam-macam, tapi di sini cuman menawarkan beberapa mode aja yang bisa kalian kontrol dengan tombol Fn plus F12. Sedangkan untuk brightness-nya itu bisa kalian atur di tombol Fn plus spasi. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu diperhatikan lagi kalau misalkan membeli laptop ini. Untuk feel ngetiknya ini udah lumayan banget dipakai untuk ngetik, dan untuk touchpadnya itu letaknya sejajar dengan tombol keyboard. Yang ini memberi kesan lebih enak lah ketika dipakai untuk ngetik. Nah, khusus di bagian tombol WASD itu diberikan border berwarna putih. Nah, tombol powernya itu ada di atasnya, yang itu bentuknya seperti diamond ya, dan ada LED indikator berbentuk V yang dimana dia itu fungsinya juga melihat mode yang sedang kita jalankan. Nah, untuk pembahasan mode ini kita akan nanti bahas di bagian performance ya. Selanjutnya untuk webcam, mikrofon, dan juga speaker. Nah, di webcamnya sendiri ya ini laptop gaming entry level, jadi dia pakai 720p 30 fps. Dan mikrofonnya ada 2 buah mikrofon yang terletak di sisi kanan dan juga sisi kiri webcamnya. Nah, untuk speakernya sendiri letaknya itu ada di bagian bawah, kanan, dan kiri. Untuk hasil webcamnya seperti apa, kalian lihat berikut ini. Oke, ini adalah hasil dari webcam Advan Pixel War. Ini direkam langsung dari webcamnya, dan ini pakai lightning yang proper. Kemudian untuk mikrofonnya, untuk audionya juga direkam langsung dari mikrofon Advan Pixel War ini. Gimana menurut kalian? Ada yang ketinggalan, di bagian webcamnya ini juga sudah dilengkapi dengan privacy shutter.
Oke, next kita beralih ke bagian display atau layarnya. Nah, ini poin menarik yang perlu teman-teman perhatikan dari Advan Pixel War ini. Jadi, laptop ini dia nggak lagi menggunakan layar 15,6 inci, tapi dia langsung menggunakan layar 16 inci yang kekinian banget. Resolusinya 2.5K atau 2,5K 2560 x 1600, dimana kalau seperti itu berarti rasionya itu 16:10. Ya, ini sebuah layar yang kekinian. Refresh rate dari display Pixel War ini dia 120 Hz, kemudian panelnya panel IPS dan brightness-nya mencapai 400 nits. Yang lebih istimewa lagi, ini laptop punya color gamut 100% sRGB. Makanya saya sebut di awal, laptop ini menawarkan performa dan juga display yang ciamik. Dengan layar seperti ini, tentunya kalian juga bisa menggunakan laptop ini sebagai produksi konten kalian, baik itu editing foto, editing video, ataupun yang lainnya. Layar 16 inci ini dibalut di bezel yang lumayan tipis menurut saya. Di bagian sisi kanan kiri itu tipis banget, sedangkan di bagian atas dan juga bawah itu agak sedikit tebal karena di atas ada webcam, di bawahnya ada logo Advan. Terus kita masuk nih ke bagian jeruan atau spesifikasi dari Advan Pixel War. Tentunya kalian udah pada tahu semuanya. Kita cepetin aja. Jadi laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang punya 6 core 12 thread, menggunakan arsitektur Zen 3. Kemudian base clocknya 3,3 GHz up to 4,5 GHz yang memiliki L3 case 16 MB. TDP dari prosesornya ini 45 watt. Nah, prosesornya ini dia juga punya integrated graphic. Integrated grafiknya di sini dia pakai AMD Radeon 660M yang punya VRAM 512 GB. Yang ini untuk integrated grafiknya masih bisa kalian atur di BIOS. Selanjutnya untuk discrete graphic atau dedicated grafiknya, untuk Advan Pixel War ini dia menggunakan AMD Radeon RX 6500M yang punya VRAM 4GB GDDR6 dengan arsitektur RDNA 2. Radeon RX 6500M di sini dia memiliki 16 compute unit dengan 1024 stream prosesor. Tentunya support dengan ray tracing. Satu hal yang mungkin jadi salah satu kelebihan dari Advan Pixel War, antara integrated graphic maupun dedicated graphic di sini dia bisa dimatikan secara manual melalui BIOS. Kemudian di bagian RAM-nya dia menggunakan RAM sebesar 16GB LPDDR5 6400 MHz dual channel yang sayangnya tidak bisa di-upgrade atau tanam. Tapi meskipun begitu masih bisa diubah untuk kecepatan dari RAM-nya. Kalian mau yang kenceng 6400 atau lebih pelan. Ini bisa diatur semua di BIOS. Dan untuk storage-nya ini menggunakan storage 512GB SSD M.2 PCIe Gen 3 yang memiliki kecepatan read 3500-an Mbps dan write-nya itu 1600-an Mbps dan masih tersedia satu slot lagi untuk opsi upgrade-nya. Untuk menunjang itu semuanya, baterainya dia menggunakan baterai sebesar 65 Wh dan adapternya itu 120 watt. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dimana akan ada pembuktian apakah laptop ini bisa bersaing dengan laptop-laptop gaming entry level yang sudah ada di pasaran. Oke, kita masuk ke uji performanya menggunakan software sintetis. Sebelum kita uji, ini laptop Advan Pixel War ini dia juga punya mode performa, dimana bisa kalian atur menggunakan tombol Fn plus F1. Yang mode performanya di sini itu nggak ada namanya, tapi diwakili oleh lambang berwarna-warni ya, lambang hijau, orange dan juga merah. Ya, kita sebut aja hijau itu silent, orange itu balance atau default, merahnya itu mode performance. Nah, seperti biasa software sintetis Cinebench R15, R20, R23 dan kemudian ada Geekbench. Di sini kita bandingkan untuk performa mode silent dan juga mode performance untuk skor multi core-nya aja. Kelihatan banget perbedaannya, ya jelas lah mode silent dan performance. Tapi kalian juga bisa lihat di sini untuk konsistensi performa dari masing-masing mode silent dan juga mode performance ketika looping R15 sebanyak 20 kali. Nah, di sini kalian juga bisa melihat perbedaan average effective clock antara mode performance dan juga mode silent saat looping R15 tadi. Dimana untuk mode performance itu di angka 3,3 GHz, sedangkan di mode silent average-nya itu ada di 2,9 GHz. Kemudian untuk CPU package powernya juga bisa kalian lihat berikut ini. Nah, untuk mode performance rata-rata itu bisa mencapai 47 watt dengan maksimum 67 watt. Sedangkan untuk silent dia stabil di angka 29 watt. Kemudian untuk suhunya gimana?
Jadi di sini untuk suhunya di mode performance bisa mencapai 100 derajat Celcius dengan rata-rata di 88 derajat. Sedangkan untuk yang mode silent stabil di angka 69 derajat untuk suhu rata-ratanya. Jadi kalian bisa tentukan nih mana yang paling cocok untuk kebutuhan kalian, mau mode performance atau mode silent. Kemudian untuk tes GPU-nya di sini kita pakai 3D Mark dan juga Geekbench. Kalian bisa lihat di sini untuk perbedaan antara mode performance dan mode silent di masing-masing software sintetis ini. Nah, sekarang gimana kalau laptop yang satu ini kita pakai untuk desain grafis? Kita jalankan software desain di sini. Ada Adobe Premiere dan juga Blender seperti biasa lah. Di Adobe Premiere, projectnya sama, kita jalankan project video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik dengan cutting dan coloring basic aja. Dan untuk rendernya kita render di Full HD dan juga render 4K. Nah, sayang banget ini catatan di sini karena RX 6500M di sini dia nggak support encoding untuk render H24, ya kita terpaksa untuk jalankan render videonya di sini menggunakan integrated grafiknya. Dimana untuk durasi rendernya bisa kalian lihat berikut ini, baik itu render Full HD maupun render 4K. Dan untuk Blender, nah sekarang kita bisa nih pakai Radeon RX 6500M-nya. Tapi di sini dia menggunakan HIP ya. Jadi ada BMW 27 dan juga Classroom. Untuk BMW 27 menggunakan RX 6500M butuh waktu cuma 1 menitan aja. Sedangkan untuk Classroom itu butuh waktu 2 menit 2 detik aja. Nah, cukup kan sebenarnya untuk Blender ketika VGA atau RX 6500M-nya ini bisa diaktifkan. Ya sayang banget tadi di Adobe Premiere itu nggak bisa memanfaatkan dari RX 6500M-nya ini. Ya mungkin teman-teman ada yang bisa ngakali gimana caranya. Soalnya saya cari-cari juga nggak ada. Silahkan tulis komen di bawah. Oh ya, untuk tes Adobe Premiere maupun Blender tadi dijalankan di mode performance, tentunya menggunakan charger ya. Dan sekarang kita masuk ke gaming. Nah, di gaming ini ada 3 game aja, F1 2022, Red Dead Redemption 2, dan juga Forza Horizon 5. Untuk F1 2022 menggunakan resolusi Full HD dan untuk settingnya di sini ada Ultra Low dan juga Ultra High. Teman-teman bisa lihat perbedaan hasil average FPS-nya. Untuk di Ultra Low lancar banget laptop ini, tapi ketika kita pindahkan di Ultra High yang mentok ini, ternyata laptop ini masih sedikit memerlukan nafas tambahan. Karena untuk average FPS-nya cuma jalan di kisaran 20 FPS. Jadi saran saya untuk F1 2022 ya diturunkan aja untuk presetnya. Nah berikutnya kita ke Red Dead Redemption 2. Di Red Dead Redemption 2 ini resolusinya tetap kita pakai Full HD. Kemudian untuk presetnya kita pakai preset balance tengah-tengah persis tuh dengan tekstur quality high. Dan ternyata Advanced Pixel War ini bisa menjalankan Red Dead Redemption 2 dengan settingan tadi di angka 50-an FPS lebih, hampir ke 60 FPS lah untuk rata-ratanya. Mantap, masih bisa dipakai Red Dead Redemption 2. Nah, selanjutnya game terakhir yaitu Forza Horizon 5. Nah, di Forza Horizon 5 ini tetap sama, kita pakai settingan Full HD dan kemudian presetnya kita pakai preset high. Nah, di sini ternyata hasilnya itu 71 FPS yang berarti masih playable banget dipakai untuk memainkan Forza Horizon 5. Jadi kesimpulannya, Advanced Pixel War dengan harga kisaran di 10 jutaan, kalian udah dapatkan performa plus display yang luar biasa dari laptop gaming entry level ini. Ya meskipun beberapa software di sini belum terlalu optimal ya kayak Adobe Premiere tadi, cuman kalau kalian nggak mempermasalahkan itu, ya ini adalah best choice untuk laptop gaming entry level di angka 10 jutaan. Apalagi dengan display yang ditawarkannya ini loh. 2,5K resolusinya plus color gamutnya 100% sRGB. Ini menjadikan nilai tambahan lagi, nilai positif tambahan untuk Advanced Pixel War ini. Jadi itu aja pembahasan mengenai Advanced Pixel War yang ada di samping saya ini. Nah, gimana menurut kalian mengenai laptop yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Isoku Tech. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau misalkan kalian ada request mau review apa, silahkan komen juga di bawah. See you on the next video teman-teman. Saya Afat pamir undur-undur. Dadah.